Oke Kang, di sesi ini kita akan sedikit mulai berbelok ke soal anggaran nih Kang. Ini mungkin satu pembahasan yang menarik dan banyak dipertanyakan oleh masyarakat khususnya di sana. Mungkin ke Kang Iwan Kang, DPRD dilibatkan nggak dalam refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Bandung Barat ini Kang? Ya, secara normatif, tadi saya sebutkan di awal dasarnya, Perpu nomor 1 tahun 2020 dan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Memang dalam kondisi COVID ini, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan penuh untuk melakukan penyesuaian anggaran. Gitu. Sehingga pemerintah daerah hanya melaporkan saja kepada DPRD bahwa sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian pertama yang sudah dilakukan itu kalau tidak salah tanggal 21 April pemerintah daerah sudah melakukan penyesuaian dengan perubahan penjabaran APBD gitu. Itu penyesuaian pertama. Namun kalau tidak salah penyesuaian ketiga ini masuknya ke penyesuaian ketiga kan, karena sudah 4 kali. Itu menyesuaikan dari sisi anggaran BTT, karena masih mengakomodir perubahan waktu itu DBHCT sama BOS masuk, lalu kemudian penyesuaian BTT. Nah, tahap berikutnya adalah tanggal kalau tidak salah 28 April Pemda pemerintah daerah melaporkan ke DPRD. Nah, itu realokasi dan refocusing untuk penanganan COVID-19 ya. Dari yang dilaporkan Pemda yang direfocusing anggarannya ini, pos-pos mana saja Kang yang paling banyak disesuaikan untuk dialihkan ke penanganan COVID ini? Ya, informasi yang kita dapatkan, yang pertama jelas dari postur anggaran di Dinas Kesehatan. Itu banyak penyesuaian karena penanganan kesehatan ada di sana. Leading sektornya ada. Lalu kemudian penambahan anggaran BTT. Mungkin nanti rincinya Pak Bagja bisa menjelaskan. Dari penambahan anggaran biaya tak terduga. Karena kan sifatnya situasional, dinamis gitu. Sehingga sewaktu-waktu kapan itu harus digunakan, maka yang lebih fleksibel itu di BTT kan. Dana on call gitu ya. Dana on call lah boleh dibilang gitu. Mungkin Kang Bagja, besaran dana penanganan COVID-19 ini berapa sih? Kan ada yang bilang 220 miliar, 224, terus bahkan sebelumnya berubah-ubah 60 miliar, 100 sekian miliar gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kang? Ya, tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Iwan, jadi ada beberapa tahapan ya. Jadi informasi yang disampaikan ke publik memang tidak semuanya salah, jadi ada benarnya gitu. Jadi ini disesuaikannya bertahap memang. Jadi ada pergeseran anggaran sebelum adanya refocusing, tadi sudah disampaikan, jadi 21 April ya. Di sebelum 28 April itu pergeseran anggaran yang di luar arahan dari SKB 2 Menteri. Nah, yang finalnya gitu ya, yang finalnya saja gitu, tidak flashback membahas satu persatu karena akan terlalu lama dan takut jadi polemik juga kan gitu. Yang final itu 224, yang terakhir itu 224 berdasarkan surat yang diajukan ke pimpinan Dewan. Dari lampirannya itu ada 224 untuk refocusing. Nah, ini terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama alokasinya gitu. Yang pertama untuk bansos atau jaring pengaman sosial. Yes. Ini totalnya ada 84 miliar. Ini estimasi awal itu untuk yang 140.000 orang gitu ya. Tapi tidak terpakai. Ya menyesuaikan lah, mungkin terpakai gitu ya. Siapa tahu besok jadi 200.000 yang dibagi, kan nggak tahu gitu. Karena ini per bulan Kang. Jadi bulan Mei 45.000 dengan asumsi validasi data di bulan Mei. Bulan Juni nggak akan 45.000 lagi, bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah gitu ya, pos untuk jaring pengaman sosial. Kemudian yang kedua untuk sektor kesehatan. Nah, sektor kesehatan ini posnya tidak di BTT, tapi menggeser anggaran di internal Dinas Kesehatan.
Ini totalnya itu semua anggaran untuk sektor kesehatan itu 97 miliar. 97. Iya, 80-nya ada di Dinas Kesehatan. Ini APD Alkes itu. Iya, ruang Peruntukannya. isolasi terutama ya. Ruang Untuk isolasi. penyiapan ruang isolasi, APD dan lain sebagainya lah. Kemudian rapid test. Kemudian ada anggaran yang tidak terlalu signifikan untuk pemulihan sektor ekonomi. Itu hanya sekitar 6,2 lah kalau salah, 6,2 miliar di Dinas UMKM. Jadi total semuanya ada 224, 97-nya ada di Dinas Kesehatan, sisanya di BTT 130 berapa lagi, 130-an lebih. Kang, yang saya dengar dan yang saya perhatikan, ini kan yang disesuaikan ini ada anggaran infrastruktur yang dipangkas dialihkan dulu, ada bidang lain. Nah, tapi kabarnya ada pos-pos anggaran, khususnya saya sedikit nakal nih. Usulan-usulan dewan atau program-program dewan ini banyak yang tidak kena penyesuaian, betul kan? Ya seperti pokir dan lain-lain mungkin. Saya agak sedikit. Ke siapa nih nanya nih? Ke saya masih saya? Kang Iwan. Ketua fraksi dulu, saya nanya ke ketua fraksi. Kang Iwan. Ketua fraksi Demokrat ini Kang Iwan. Tentunya kan kalau rinciannya sih, kan kita juga rinciannya mah belum mengetahui betul ya dalamannya seperti apa. Yang jelas kalau mengacu kepada tadi SKP 2 Menteri itu ada beberapa hal jenis belanja yang memang yang tidak prioritas itu ditangguhkan dulu. Contoh gimana? Seperti misalnya karena tadi nanyanya anggota dewan ya anggaran di dewan lah. Seperti contohnya perjalanan dinas kita udah. Oh, nggak ada ya? Udah nggak ada. Kena ya? Kena, ya, betul. Jadi memang yang tidak prioritas dan tidak ada kaitannya dengan COVID itu memang ditangguhkan. Termasuk anggaran dewan. Termasuk dewan juga ditangguhkan. Gitu. Jadi tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Pokir-pokir atau usulan-usulan program dewan nggak kena. Kena ya? Tidak betul. Tidak betul. Oke. Tidak betul. Terima kasih konfirmasinya Kang. Mungkin selanjutnya nih Kang, ke Kang Bagja. Ketika dewan kan, ketika Pemda sudah membentuk gugus tugas, belakangan muncul panja. Mungkin pertanyaan saya, kenapa akhirnya muncul panja gitu Kang? Harus muncul panja, apa dasar hukumnya? Bukankah salah satu fungsi utama dewan ini adalah fungsi pengawasan gitu? Kalau fungsi hanya mengawasi, kan secara kelembagaan dewan fungsinya itu. Kok harus ada panja gitu Kang? Itu. Ya pertama, tatib kita mengatur bahwa panja ini legal, boleh gitu. BPND panja atau panja. pansus Kang di tatib ini? Mau panja mau pansus. Gitu. Karena ada bedanya nggak? Ada Panja bedanya, pansus. Ada bedanya. Jadi pas penetapan panja itu kita masih memakai tatib lama. Gitu. Kalau memakai tatib baru sebetulnya panja itu sudah tidak ada ya, Pak Iwan. Kalau di tatib yang baru yang sekarang yang mau disahkan tidak ada panja. Oh, ini belum disahkan. Belum disahkan. Jadi kita yang masih dipakai masih aturan yang tatib dulu. lama. Ada panja ya? Panja, masih ada panja. Takut jadi polemik nanti kan Ya. nggak boleh ya gitu. Betul, karena kita dapat informasi seperti itu gitu. Iya, tapi proses evaluasi dari provinsi kita masih pakai tatib lama, jadi kita boleh memakai panja. Jadi panja itu diusulkan oleh alat kelengkapan gitu. Awalnya memang begitu gitu. Kenapa tidak komisi saja yang mengawasi, misal komisi 4 gitu. Saya sebagai ketua komisinya. Tapi kan di penanggulangan COVID ini tidak semuanya leading sektor komisi 4 kan. Lintas. Betul, di situ ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, ada BPBD. Tapi di situ juga ada Satpol PP misalkan. Ini leading sektor komisi 1 loh. Kemudian kedua ada di sub leading sektor komisi 3. Artinya Sehingga tidak bisa ditanggulangi oleh komisi mitra kerja. Sehingga muncul wacana apakah ini mau komisi gabungan ya waktu itu ya, atau mau panja atau mau pansus. Ada 3 opsi sebetulnya yang diambil. Kemudian waktu itu diusulkan oleh kita di komisi, saya dengan Kang Iwan, udahlah dibentuk panja supaya lebih fleksibel gitu dari segi keanggotaan, dari segi rentan waktu pembahasan gitu. Karena ada aturan yang mengatur spesifik terkait dengan itu. Dan awalnya juga kita membentuk panja ini dengan pertimbangan yang kita lakukan bukan politis, yang kita lakukan bukan ingin mengganggu pemerintah daerah, tapi betul-betul ingin memastikan
bahwa pemerintah daerah bekerja sesuai track, bekerja sesuai aturan, masyarakat Kabupaten Bandung Barat bisa terselamatkan sehingga dibentuk panja yang sifatnya pendampingan. Gitu ya, pendampingan. Kalau pansus kan lebih ke mengkritisi hal-hal yang spesifik lah begitu, yang ujung-ujungnya nanti politis kan. Perbedaannya pansus dengan panja secara substansial apa sih Kang? Yang dalam hal kewenangan khususnya Kang. Bukankah lebih ampuh pansus gitu. Jadi ketika Pemda, oh ini Anda agak menggelincir, saya interpelasi Anda atau hak angket, dipanggil bupatinya gitu. Ya kan kita kalau di praduga pansus tak bersalah kan. Waktu itu kan baru mulai proses gugus tugas ini bekerja. Tidak elok kalau kemudian sejak awal kita bikin pansus seolah-olah pemerintah daerah sudah melakukan kesalahan. Benar nggak? Kan baru mulai mereka. Makanya kita pendekatannya panja lah, lebih landai, tapi kita juga melakukan pendampingan, mengeluarkan rekomendasi sampai 2 kali rekomendasi kita sudah keluarkan, dan isi rekomendasinya juga sangat substansial. apa saja Kang? Boleh mungkin beberapa bisa disampaikan. Oh ya, pertama kita mengkritisi terkait dengan sektor kesehatan. Misal sejak awal kita minta ruang isolasi itu dibangun ketika kita temukan klaster Lembang. Dari awal Ternyata ruang isolasi ini di launching setelah hampir sebulan lah ya. baru kemarin Minggu kemarin ini kan ada keterlambatan. Jadi kita coba untuk mempush pemerintah daerah segera merealisasikan ruang isolasi misalnya. Kemudian terkait dengan penyiapan SDM tenaga kesehatan untuk rapid test. Kemudian yang ketiga, distribusi APD yang merata gitu kepada petugas kesehatan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bandung Barat, misalnya di sektor kesehatannya. Terus terkait dengan bansos, kita merekomendasikan supaya proses pengadaan barang dan jasa walaupun ada kelonggaran ya dari LKPP misalkan, tapi kita minta prinsip-prinsip kehati-hatian dilakukan oleh pemerintah daerah, jangan sampai kemudian akan menjadi masalah di kemudian hari. Jenisnya misalkan ya, jenis sembako yang dibagikan yang sesuai dengan Perpres 71 atau Perpres 59 2020. Atau yang ketiga terkait basis data penerima bantuan yang akan menerima sembako misalkan. Kan idealnya sembako itu dibagikan dilampiri dengan SK penerima bantuan. Nah, realitanya di lapangan kan tidak begitu. Jadi distribusi sembako kemudian pemerintah kewilayahan gitu itu membagikan sesuai dengan improvisasi masing-masing, kan itu tidak boleh karena nanti ada post audit di kemudian hari. Kang, yang saya dengar Panja ini kan sudah 2 kali ya mengeluarkan rekomendasi untuk gugus tugas. Katanya ada yang 17 poin, ada yang berapa puluh poin gitu. Pertanyaan saya, ini dilaksanakan nggak rekomendasinya sama Pemda kan? Atau sama gugus tugas gitu? Karena mungkin ini kan temuan-temuan Panja gitu ya. Beberapa dilaksanakan. Mayoritasnya dilaksanakan atau tidak? Aduh, kita belum hitung nih persentase yang dilaksanakan dengan yang tidak. Tapi yang pasti ada yang dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan. Walau lambat gitu, seperti ruang isolasi. Ya minimal sudah ada usaha lah, sudah ada ikhtiar. Yang ketiga yang itu Kang, yang terkait regulasi sumbangan pihak ketiga. Itu betul Kang. Banyak pertanyaan dari masyarakat. Yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah, mungkin Kang Iwan lah yang belum dapat laporan. Regulasi lah. Kang Iwan belum dapat laporan terkait sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga atau dari swasta dan masyarakat ke Pemda. Ya mungkin nanti akan dilaporkan mungkin ya. Kan tapi sampai saat ini belum. Ya sampai saat ini. Mungkin data sementara bantuan yang masuk segini didistribusikan kemana gitu? Sementara sempat kita di rapat koordinasi dengan gugus tugas melaporkan verbal ya, beberapa poin gitu. Verbal ya, bukan tertulis ya? Belum. Oh, belum. Tertulis belum. Namun yang ingin kita tekankan kan yang pertama, kita mengapresiasi betul para stakeholder, pengusaha, masyarakat yang sudah mau berkontribusi aktif, gitu. Berempati melihat situasi seperti ini, lalu beliau-beliau mau menyumbangkan. Kalau ya itu kan positif, dan kita inginnya bahwa ini menjadi salah satu potensi bagi pemerintah daerah untuk menanggulangi krisis ini, menanggulangi situasi ini.
Bersamaan gotong royong, kebersamaan gitu. Karena ya itu kan bagian dari partisipasi masyarakat, ternyata antusiasnya kan besar. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dengan memegang teguh prinsip tata kelola yang baik. Prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas itu kan harus tetap dijaga. Terlebih dari regulasi, ternyata kita juga di KBB sudah punya regulasi. Sudah ada beberapa perda kita punya gitu. Ada Perda nomor 8 tahun 2012 misalnya tentang kesejahteraan sosial, itu pun mengatur bagaimana pemerintah daerah menerima donasi hibah dari masyarakat. Lalu kita juga punya Perda sumbangan pihak ketiga gitu kan. Nah, aturan mainnya kan ternyata kita sudah ada. Nah, tinggal diimplementasikan, tinggal dijalankan gitu. Ternyata, Perda itu terkait CSR juga? Ya, menyangkut beberapa. Tapi kan beberapa pasal ya terkait dengan sumbangan, hibah, donasi itu kan diatur juga. Ya tinggal diimplementasikan. Ternyata kita regulasinya sudah ada. Nah, tadi kembali lagi untuk mengimplementasikan prinsip tadi transparansi dan akuntabilitas supaya masyarakat juga mengetahui pendistribusiannya seperti apa. Yang kedua, pihak yang memberikan sumbangan juga merasa oh ya, ternyata sumbangan dari kami juga dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan baik. Kan, gitu. Nah, Kang berbicara soal transparansi, akuntabilitas, kembali ke Panja nih. Panja secara khusus menyoroti nggak terkait penggunaan dana COVID-19 di Bandung Barat yang ini kan jumlahnya sangat besar, 224 miliar gitu Kang. Secara khusus menyoroti itu Kang, dan seperti apa yang sudah dilakukan Panja khususnya dalam mengawasi penggunaan anggaran, ini kan dana masyarakat. Betul. Ya kalau masuk terlalu dalam di tataran teknis memang bukan ranah kita kan. Ini kan ranah gugus tugas lah, dan itu diatur secara jelas oleh regulasi yang ada gitu. Maksudnya terkait pengawasan. Iya. Kalau pengawasan ini kan fungsi yang melekat di kita gitu. Bahkan lebih dipertajam dan lebih diperkuat dengan dibentuknya Panja. Itu salah satunya adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan kita supaya lebih fokus gitu, lebih terarah. Kita bisa mengakses langsung secara teknis ke gugus tugas kan begitu. Walaupun tetap produk akhirnya ya hanya berupa rekomendasi dari Panja gitu. Rekomendasi dari Panja kita mengingatkan beberapa hal yang penting, beberapa temuan di lapangan untuk segera ditindaklanjuti dan dikoreksi oleh gugus tugas kan gitu. Ya kita membentengi preventif lah, sejak awal kita mencoba untuk mengamankan gitu kerja gugus tugas agar di kemudian hari tidak ditemukan masalah. Itu saja sih sebetulnya. Kalau teknis mah enggak lah, berimprovisasi sebebas-bebasnya. Kita membebaskan pemerintah daerah, tidak pernah ngagokkan gitu. Hanya mewarning saja. Iya, hanya mewarning, memberikan usulan-usulan tertulis dari Panja berupa rekomendasi, dan itu resmi Kang. Usulan itu rekomendasi itu disampaikan oleh pimpinan dewan ke ketua gugus tugas dalam ini Pak Bupati, yang dilampiri nota atau rekomendasi dari Panja resmi kelembagaan gitu. Bukan hanya Panja loh. Ini rekomendasi kelembagaan, rekomendasi DPRD. Tapi dijawabnya verbal ya Kang. Oke. Perlu waktu lah. Ya, Kang, terkait pengadaan barang di gugus tugas gitu kan, itu diperbolehkan tidak melalui mekanisme lelang. Panja mencermati secara khusus gak terkait ya pengadaan ini kan sebetulnya boleh, ya kan tidak perlu lelang gitu. Tapi ini kan rentan juga jadi sorotan sehingga kemarin kan ada MOU juga Pemda dengan Kejari gitu. Dicermati secara khusus nggak terkait penunjukan ini kan ini juga rentan markup, rentan apakah memang dia punya kapasitas untuk pengadaan sekian puluh miliar gitu misalkan barang tertentu. Ada dicermati khusus nggak soal ini Kang? Iya, cermati. Dan itu masuk di dua rekomendasi Panja kita. Rekomendasi pertama ada kita menyoroti transparansi pengadaan barang dan jasa dan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah. Di rekomendasi yang kedua juga kita sampaikan itu gitu. Walaupun secara teknis saya kembali sampaikan bahwa secara teknis ini dikembalikan ke pemerintah daerah, ada bukan ranah kita ini. Jadi salah kalau kemudian Panja ikut mengatur urusan pengadaan barang dan jasa. Kita hanya mengingatkan rambu-rambu yang ada gitu ya.
Betul, LKPP mengeluarkan surat LKPP terkait penyederhanaan pengadaan barang dan jasa. Tapi jangan lupa pula bahwa KPK mengeluarkan juga surat edaran nomor 8. Misalnya ada poin-poin yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Di antaranya ada tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada maladministrasi dan lain-lain lah begitu ya. Sehingga saya sangat yakin gitu, bahwa gugus tugas, semua yang ada di gugus tugas dari mulai kepala gugus tugas ya Pak Bupati sampai jajarannya tahu betul begitu konsekuensi dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, baik itu yang sifatnya dari pemerintah pusat atau dari lembaga lain seperti KPK. Dan saya sangat yakin mereka atau beliau-beliau akan taat, akan hati-hati, akan ikutlah aturan itu. Sejauh ini Panja belum menemukan hal-hal yang dipertanyakan gitu, khususnya terkait penggunaan anggaran. Memang kan tadi tidak bisa intervensi, tapi kalau mengawasi kan, oh ini agak nyeleneh, atau misalkan dalam penetapan ini sudah sesuai aturan nggak gitu kan, misalkan dalam penetapan pengadaan gitu, atau si penyedia lelangnya itu. Iya, ya kalau menentukan qualified atau tidaknya si penyedia barang kan ini ranah teknis ya. Cuman kita memastikan ini sesuai nggak dengan prosedur. Kita punya dokumen dari dinas sosial lah, misalkan contoh baru dinas sosial ya. Kalau dinas kesehatan kita memang belum, karena tidak kita merespon apa yang menjadi isu di masyarakat kan gitu. Kan yang jadi isu itu bansos nih sekarang ya. Ada ayam busuk mah, ada apalah gitu. Itu yang kita respon sebetulnya, sehingga kita banyak dapatkan data dari dinas sosial hari ini. Kita punya dokumen misalkan surat pesanan, misalkan pengganti dari SPK, misalkan surat pesanan untuk pengadaan sembako misalkan ke perusahaan mana, volumenya berapa, kemudian tanggal pemesanannya berapa dan lain sebagainya, kita dapat itu, mereka ngasih ke kita. Tapi kalau kemudian ditanya proses pengadaannya sudah sesuai prosedur atau tidak, ini kan bukan ranah kita kan. Nanti ada pos audit lah, itu ranahnya BPK, ranahnya yang lain. Nanti kita kita lihat aja di harganya wajar atau tidak, itu BPK bagiannya ya. BPK. Ya, Kang Iwan ya, tidak boleh saya menyebutkan aman, mungkin bisa salah dia, atau tidak aman ya nggak boleh juga. Itu kan bukan ranah kita. Kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Mungkin ke Kang Iwan sekarang. Masih terkait ini Kang Iwan, kan kita seperti kita ketahui Pemda Bandung Barat menandatangani MOU pendampingan penggunaan anggaran COVID ini. Kang Iwan, kalau tidak salah basicnya hukum yang saya tahu, mungkin bisa bicara ini. Akan melihat MOU ini dengan ini anggota dewan dengan gelar terbanyak SH, MH, CLA. Itu luar CLA ya. Ya, jadi saya makanya ini cocok buat Kang Iwan pertanyaannya. Dari sisi hukum atau dari sisi kacamata anggota dewan, bagaimana akan melihat MOU Pemda dengan Kejari Kabupaten Bandung ini terkait pengawalan? Karena sebelumnya Bandung kita juga pernah mengeluarkan berita, ya ada statement dari beberapa pengamat yang mengkhawatirkan ini hanya seolah-olah gitu, tanda kutip, mohon maaf, ini akal-akalan, apalagi bahasa beliau ini, sang pengamat ini hanya backingan gitu, supaya kalau ada apa-apa tinggal ngobrol lah, nggak usah diperiksa gitu. Akan melihatnya seperti apa? Ini bukan bahasa saya ya, itu bahasa pengamat yang bicara di Bandung kita, seperti itu. Ya, MOU itu yang dilakukan antara Pemda dengan APH itu kan konteksnya dua. Yang pertama itu dari permasalahan perdata, yang kedua kan PT-UN. Kalau saya melihat kan ini sifatnya antisipatif saja. Bisa jadi sewaktu-waktu dalam menjalankan suatu kebijakan Pemda perlu berkonsultasi terkait dengan hal tersebut, yaitu bisa. Kalau saya sih tidak berasumsi ke sana ya, apakah ini saya yakin lah APH juga akan bekerja secara proporsional gitu. Toh yaitu dua bidang ini kan sesungguhnya PT Tata Usaha Negara dengan Perdata kan gitu. Bisa jadi Pemda sewaktu-waktu bisa berkonsultasi ketika mau kerjasama dengan pihak ketiga nih dalam konteks perdatanya gitu. Atau dalam mau mengeluarkan kebijakan kira-kira ada cacat administrasi enggak supaya tidak sampai masuk ke perkara PT-UN, kan itu antisipatif. Kalau si pengamat ini kan, si pengamat ini berasumsi bahwa TP4D yang dulu dibentuk kejaksaan ini sudah dibubarkan, gitu kan, pendampingan ini sudah tidak ada, sehingga
ada asumsi ke arah sana gitu Kang. Akang melihatnya seperti apa Kang? Karena kan dari sisi kalau sekedar meminta advice kan tidak perlu MOU sebetulnya, tinggal mungkin gugus tugas konsultasi dengan Datun atau kasih intel untuk ini seperti apa gitu. Atau bisa jadi bahwa ini adalah suatu bentuk itikat kehati-hatian. Karena yang saya tahu bahwa inisiatif untuk melakukan MOU itu kan dari pemerintah daerah gitu. Kalau saya sebagai bentuk antisipatif sih ya bagus-bagus saja gitu, supaya memang dari sisi kelembagaan Panja juga terus mengingatkan. Nah dari sisi kan bisa jadi itu dalam konteks juga PH juga kan dilibatkan juga di gugus tugas. Di gugus tugas itu wakil-wakil ketua gugus tugas itu ada Forkompinda di sana. Bisa jadi itu bentuk sinergitas beliau-beliau gitu untuk langkah antisipatif. Artinya Kang Iwan ingin mengatakan ini itikat baik Pak Bupati supaya tidak ada penyelewengan khususnya di struktur gugus tugas ya Kang. Ya kita berharap seperti itu. Itikat baik Pak Bupati. Ya? Kang, mungkin kita masuk ke ini kesiapan Bandung Barat menghadapi new normal ini Kang. Kang Bagja mungkin, Kang Iwan sudah panjang. Kang, kalau dari kacamata Panja yang mengawasi sejak awal pelaksanaan PSBB, pendistribusian bantuan dan hal lainnya gitu, apakah secara faktual, secara real di lapangan KBB sudah siap nggak Kang melaksanakan menerapkan new normal gitu? Apalagi kemarin ada seorang epidemiolog dari Kota Bandung, Pak Diki Budiman menyatakan di Jawa Barat ini walau statusnya zona biru belum ada daerah yang siap sebenarnya yang layak untuk menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya ya, karena saya bukan epidemiolog gitu. Tapi ada beberapa referensi yang bisa kita akses lah gitu ya. Contoh misalkan standar WHO aja begitu. Pertama kan harus dipastikan transmisi COVID-19 ini bisa dikendalikan. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya penurunan grafik tertularnya COVID di KBB. Nah, hari ini kan faktanya grafiknya tidak naik. Turun malah naik. Apalagi dengan ditemukannya klaster baru Tani Mulya ini yang cukup luar biasa 250 kakak yang yang di swab gitu ya oleh pemerintah. Ini daerah pertama di Jawa Barat Kang ini. Pilot projectnya mikroisolasi di Jawa Barat. Ini bukan prestasi buat kita gitu ya, malah jadi malah jadi bahan evaluasi Panja begitu ya ke depan. Itu yang pertama dari aspek itu. Kedua terkait dengan sarana prasarana kesehatan. Penting gitu, jangan sampai kapasitas pasien yang masuk melebihi dari kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan kita gitu kan. Kalau arahnya ke herd immunity seperti sampaikan Kang Iwan, konsekuensinya pasti akan ada lonjakan pasien COVID di awal-awal dilaksanakannya new normal. Fasilitas kesehatan belum memadai artinya. Fasilitas kesehatan kita harus dihitung, bukan masalah memadai dan tidak memadainya ini kan belum clear nih. Disebut memadai itu seperti apa kita juga kan belum tahu ya. Disebut tidak memadai juga seperti apa. Yang pasti hari ini ruang isolasi kita ini belum siap untuk digunakan secara maksimal atau ada keterlambatan penyiapan proses ruang isolasi seperti tadi saya sampaikan, walaupun kemarin sudah ada launching ada 45 bed ya di RSUD Cikalong misalkan. Jangan pertanyaannya apa 45 ini representatif? Sudah ada nggak kajian epidemiologi bahwa pasiennya itu di bawah itu misalkan kalau dilakukan new normal? Gimana kalau membludak? Antisipasinya mau seperti apa misalkan gitu. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan pengendalian penyebaran COVID di tempat-tempat rentan. Kan WHO kan begitu, di panti jompo, di sekolah-sekolah, di pasar-pasar. Regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah hari ini apa? Besok kita akan tanyakan ya kan pembahasannya spesifik terkait persiapan new normal dengan gugus tugas. Ini seperti apa? Kan kenyataannya hari ini faktanya pasar masih rame gitu kan. Interaksi sosial masih tidak ada social distancing, physical distancing kan
kenyataannya begitu. Terus yang terakhir ya yang ada di itu ya kita memastikan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses new normal ini, terutama stakeholder kewilayahan. Hari ini kenapa PSBB dianggap kurang efektif karena stakeholder kewilayahan tidak dilibatkan secara maksimal. Kecamatan, kepala desa, seluruh, apalagi masyarakat secara umum gitu ya. Padahal itu yang paling masuk ke masyarakat ya. Karena sifatnya kan instruksional, menunggu instruksi dari atas. Gitu. Jadi pemerintah daerah tidak diberikan, pemerintah wilayah itu tidak diberikan otoritas untuk melakukan melakukan treatment tersendiri lah kan. Setiap daerah itu punya kondisi yang berbeda. Setiap daerah itu tidak bisa disamakan. Treatmentnya juga harus berbeda. Tidak dilibatkan secara langsung. Tidak dilibatkan, tidak diberikan ruang untuk berimprovisasi, tidak diberikan ruang untuk melakukan langkah-langkah mandiri untuk penanganan COVID. Misalkan hari ini yang terjadi malah pengurangan dana desa, misalkan ADD dikurangi. Kemudian dana bagi hasil dikurangi. Nah, kepala desa banyak ngadu ya ke saya. Dengan alasan memang sumber anggarannya dari PAD, betul, itu sangat beralasan. Cuman mereka kan butuh anggaran di wilayah ini untuk mempertanggungjawabkan daerahnya sendiri, gitu ya, secara mandiri untuk apa? Untuk pencegahan COVID. Nggak nunggu dari atas gitu. Kalau sekarang kan nunggu, udah menunggu lama. Akhirnya di bawah juga tidak melakukan apa-apa karena takut tidak ada regulasi dan lain sebagainya. Akhirnya ya auto jadi herd immunity akhirnya sudah terjadi sebetulnya herd immunity hari ini itu di wilayah, ya kan? Karena mereka juga tidak punya kewenangan khusus untuk mengatur wilayahnya sendiri. Jadi tersentralistik di gugus tugas. Kang Bagja melihat Pemda sudah melakukan persiapan nggak untuk menerapkan new normal? Besok laporannya besok. Kita baru bertemu dengan gugus tugas itu besok. Jadi kita pastikan besok gitu apa yang memang sudah mereka siapkan untuk new normal ini, di transisi ini. Jadi, kalau ditanya sekarang belum. Ya, belum karena baru besok pertemuannya. Nah, tapi mungkin masyarakat ini baru mendengar new normal atau adaptasi kebiasaan baru, tapi masyarakat ini belum ngerti. Mungkin Kang Bagja bisa menjelaskan apa sih new normal ini, definisi new normal ini? Ya banyak definisi sebetulnya ya new kan normal. Secara atau global AKB aja. Ya. Kalau gubernur kan punya guidance AKB 30 misalkan, 30 langkah yang dilakukan untuk adaptasi kebiasaan baru ini. Tapi yang pasti adalah bagaimana masyarakat tersadarkan secara individu bahwa kondisi hari ini sudah berbeda dengan kondisi sebelumnya. Sehingga mereka harus terbiasa dengan standar kesehatan. Mereka harus terbiasa dengan hand sanitizer, mereka harus terbiasa dengan masker, mereka harus terbiasa menjaga jarak, social atau physical distancing, menjauhi tempat-tempat keramaian gitu. Dan ini butuh waktu dan butuh kerjasama semua pihak, menyadarkan mereka untuk bisa begitu. Tidak mudah gitu. Saya memastikan ini butuh waktu yang lama dan butuh kerja keras. Makanya tadi saya sarankan stakeholder kewilayahan dilibatkan karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat RT, RW. Akan menganggap masyarakat ini belum mengerti semuanya ya, Kang, ya, terkait new normal ini. Belum paham sebenarnya. Informasi terbatas mungkin mereka dapat ya karena mereka juga ngakses informasi TV, internet, medsos dan lain sebagainya. Tapi secara utuh gitu ya, bahayanya COVID ini seperti apa, kemudian normal baru ini seperti apa, saya yakin sebagian besar masyarakat kita juga belum paham, belum mengerti gitu. Kalau opsi perpanjangan PSBB ini Kang, apalagi kan ini masyarakat masih butuh waktu untuk mengedukasi terkait aturan new normal. Itu bisa jadi solusi nggak? Panja mengusulkan nanti ketika pertemuan mungkin perpanjangan PSBB karena ini kita masih butuh waktu untuk penerapan new normal gitu. Bisa jadi opsi nggak perpanjangan PSBB Kang? Untuk ya menahan bisa. Tapi ini kan pertimbangannya harus komprehensifnya Kang ya. Konsekuensinya harus kita hitung betul gitu. Ketika PSBB diperpanjang itu kan ada konsekuensi jaminan sosialnya, konsekuensi ketersediaan anggarannya, dan kita di Dewan terutama kita yang di Banggar ya, saya Kang Iwan juga di Banggar tahu betul postur anggaran itu seperti apa gitu.
tidak seideal yang disampaikan ke teman-teman media kan. 224 miliar itu anggarannya belum ada 224 miliar loh. Itu Belum baru ada. angka akumulatif kebutuhan untuk Covid itu 224 miliar. Cek di kas daerah itu belum tentu ada 224 miliar. Artinya harus dibikin skema yang jelas, dibikin grand design lagi kata Kang Iwan. Grand design ini menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi jelas polanya gitu. Mungkin enggak PSBB diperpanjang, ini akan teridentifikasi mungkin atau enggak jelas. Karena kita tahu betul konstruksi anggaran kita ada atau enggak, tersedia atau tidak, gitu. Kebutuhannya berapa, tersedia. Tapi bukankah keselamatan rakyat ini yang lebih utama, Kang, dibanding ngomong anggaran gitu? Betul. Dan dalam konteks itu kita berbicara dalam konteks keselamatan masyarakat, makanya kan infrastruktur kita pending, pokir-pokir dewan tidak dicairkan. Kunjungan kerja dan lain sebagainya ditiadakan dan lain sebagainya, itu kan kita juga berkorban untuk nyawa masyarakat dalam konteks itu. Tapi kita juga harus realistis, anggarannya ada nggak nih, tersedia nggak gitu. Manfaatkan yang ada gitu, jangan bermain di wacana anggaran yang luar biasa. Saya tidak bangga KBB menjadi nomor 2 terbesar anggaran Covid-nya setelah kota Bandung. Masalahnya realitanya iya atau enggak, kan itu pertanyaannya, betul nggak? Ya, saya masih setuju 224 dibelikan rapid test, diperbanyak membeli rapid test untuk ngecek, diperbanyak untuk bansos dibagikan kepada yang membutuhkan, yang tidak mampu, yang berhak. Saya emang sepakat bikin rumah sakit yang representatif untuk ruang isolasi, kan harusnya begitu gitu. Jadi ketika new normal, jadi ketika ada lonjakan pasien berarti sarana kesehatan sudah tersedia. Kalaupun harus diisolasi, bansos untuk daerah-daerah terisolasi juga tersedia. Hari ini ya di Tanimulya ada keluhan ya kemarin. Jadi Pemda belum siap ketika Tanimulya diterapkan menjadi mikroisolasi. Harunya tuh ya, satu RT di lockdown gitu ya. Di lockdown kan itu nggak boleh kemana-mana. Tapi suplai logistik ke daerah itu ya kita belum siap. Provinsi udah kelihatan suplai logistik ya hari kemarin. Yang KBB belum. masih ngitung-ngitungan. Oh, KBB justru yang belum. Iya, belum kelihatan. Nggak tahu ya hari ini ya, ini per hari kemarin. Tapi Kang Iwan, Pemda Bandung Barat ini sepertinya tanda kutip bernafsu banget, seolah-olah sudah siap menerapkan new normal gitu. Yang saya pantau salah satunya ini Dinas Pariwisata di Sparbud Bandung Barat gitu. Kelihatan di media sosial kepala dinasnya mungkin secara langsung sudah gembar-gembor gitu ke masyarakat bahwa siap-siap normal, destinasi wisata di KBB bakal dibuka. Padahal gitu yang saya tuh KBB ini adalah salah satu destinasi favorit. Mungkin di Bandung Raya ini salah satunya adalah KBB. Kita punya Lembang, kita punya di selatan punya Curug Malela gitu. Akang melihat tadi tanda kutip nafsunya Pemda untuk segera new normal ini bahaya nggak Kang? Karena gitu saya pikir ini bakal jadi potensi bahaya ketika dibuka masyarakat datang dari berbagai penjuru gitu dari manapun sehingga bisa jadi klaster baru penyebaran COVID di Bandung Barat. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan ini judul talk show kita ini saya suka nih judulnya. Siapkah kita new normal? Ini pertanyaan sangat positif. Kalau jawabannya belum siap, maka yang harus dilakukan adalah yuk bagaimana memaksimalkan persiapan itu. Berarti teridentifikasi kan kesiapan kita yang mana. Kalau jawabannya kita sudah siap, parameter apa yang dipakai, kesiapan apa yang sudah dibangun. Gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa ikut berkontribusi melalui talk show ini. Maksud saya itu. Kalau saya dari awal ini pertanyaannya sangat positif, makanya kita mau hadir ke sini. Judulnya ya. Karena judulnya sangat positif, dua-duanya positif. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Akang itu terkait dengan rencana pemerintah daerah membuka kawasan pariwisata gitu. Kalau saya mudah-mudahan itu masih dalam tahap yang tadi. Mempersiapkan kesiapan kita menghadapi new normal.
bagaimana sektor-sektor pariwisata, tempat-tempat pariwisata dipersiapkan dulu perangkatnya. Bagaimana mengatur lalu lintas orang nanti di sana. Berapa kapasitas yang nanti diperbolehkan masuk ke kawasan pariwisata itu. Lalu bagaimana mengatur alur antrian di sana. Mengatur tempat duduk dengan berjarak, tempat makannya seperti apa, ketersediaan hand sanitizer-nya seperti apa, atau bahkan setiap tempat-tempat pariwisata di situ ada medical center-nya. Artinya persiapan harus matang dulu. Nah, kalau dalam konteks persiapan tidak apa-apa, memang harus dipersiapkan. Karena menghadapi new normal ini suatu keniscayaan, tidak akan bisa menghindar. Tapi untuk dibuka, pertanyaannya, kalau seandainya belum mengkalkulasi, lalu kemudian kita melihat dari bagaimana dari sisi epidemiologinya, lalu kemudian terburu-buru memberlakukan membuka itu, nah itu yang harus dipertimbangkan ulang gitu. Karena yaitu jangan sampai tadi kita mendengar zona biru saja kita kan 1000 tanya. Nah, apalagi terburu-buru misalnya. Kita menghendaki si pemerintah mengkalkulasi betul. Karena kan pertanyaannya ini masalah timing. Kapan new normal itu harus dilaksanakan? Waktunya tepat, kondisinya kita sudah siap. Nah, jangan sampai kesiapan kita belum, waktu tidak tepat, keburu-buru, lalu menjadi efeknya malah jadi tadi kekhawatiran klaster baru. Kita tidak mau. Belum lagi kita harus mengkalkulasi misalnya dari sektor pendidikan, dari sektor pekerja formal gitu kan. Itu pun semuanya harus dipersiapkan dengan betul-betul. Jangan sampai terjadi ledakan kedua gitu. Gitu. Kang melihat sektor mana di Bandung Barat yang sudah siap, Kang? Sekolah belum ya, pendidikan? Kalau saya begini, kita justru harus betul melihat kita sudah siap atau belumnya itu ada beberapa faktor. Kalau khusus di Bandung Barat, kalau saya lihat, yang pertama Bandung Barat berbatasan dengan daerah yang belum zona biru, Cimahi lah. Cimahi. Arus lalu lintas orang itu sangat dekat, itu yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, kita punya historis, kita ini klaster Lembang. Klaster GBI Lembang. Dan terakhir Tani Mulia, itu lonjakan baru. angka. Nah, beberapa variabel ini harus dipertimbangkan betul. Kalau belum siap, saya lebih cenderung beberapa daerah kabupaten lain juga lebih memilih kepada perpanjangan PSBB dulu. Contoh Indramayu, Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan sama tuh zona biru. Mereka mengambil opsi perpanjangan. Mengambil opsi perpanjangan dulu supaya memaksimalkan dulu. Memaksimalkan persiapan. Memaksimalkan persiapan dulu, perpanjangan PSBB, nanti kalau sudah siap baru. Kalau saya sih dalam hati kecil ya, saya kok cenderung mendorong ke sana gitu. Memperpanjang. Supaya memperpanjang, bolehlah itu apakah disebut PSBB parsial maupun proporsional gitu, terutama daerah-daerah yang sekarang sudah terlihat. Nah itu perlakukan PSBB sambil kita mempersiapkan sejauh mana kita siap memberlakukannya normal gitu. Kang Bagja sepakat opsi perpanjangan PSBB karena ya kita banyak parameternya terlihat belum siap di Bandung Barat. Betul. Karena ketergesa-gesaan itu pekerjaannya setan, ya. Kalau istijalu minasyaiton. Jangan tergesa-gesa, harus tertib, rapi mempersiapkan segala sesuatu. Dan kita akan pastikan itu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, Kang, bagi Akang berdua. Pertama dari Kang Iwan. Pesan, Kang. Mungkin pesan-pesan buat masyarakat, karena masyarakat kita ini sudah terlanjur menelan euforia bahwa Bandung Barat ini zona biru dan bersiap di normal gitu. Pesan Akang buat masyarakat sih, Kang. Apa yang perlu disampaikan dari Kang Iwan? Ya, dalam kondisi yang kita hadapi ini kita sama-sama harus membangun kesadaran bersama gitu, bahwa yang kita hadapi ini bukan permasalahan sederhana gitu. Sehingga seluruh stakeholder masyarakat, pemangku kebijakan dan semuanya itu membangun kesadaran yang sama
Yaitu apa? Yaitu mempersiapkan diri, membentengi diri. Karena menurut saya bahwa pemberlakuan misalnya nanti diberlakukan new normal ini harus diikuti oleh new yang lainnya. New habit, kebiasaan, new behavior, tingkah pola hidup. Pola hidup ini juga harus dijalankan, sehingga memang ini juga edukasi oleh pemerintah daerah atau pemangku kebijakan harus betul-betul terus disampaikan kepada masyarakat. Justru yang munculnya jangan euforianya, justru yang dimunculkannya jangan itunya. Justru yang lebih ditekankannya adalah bagaimana masyarakat memahami betul pola adaptasi kebiasaan baru ini, gitu. Ini PR pemerintah daerah ini. Jangan yang dimunculkan yang euforianya. Nah kalau keadaan aman mah nggak perlu digembar-gemborkan juga, alhamdulillah lah gitu. Tetapi justru ini yang harus ditekankan. Ayo kepada kita semua, kepada masyarakat untuk senantiasa terus menjaga pola hidup bersih gitu. Dengan tadi disampaikan ada kebiasaan-kebiasaan sering mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, terutama pakai masker nih. Lalu kemudian dibatasi sentuhan fisik dan lain sebagainya. Yaitu merubah new habit kita, kebiasaan kita. Kang Bagja, pertanyaannya yang sama. New normal ini lahir tidak dari kebijakan pemerintah, tapi dari kesadaran pribadi kita sebagai masyarakat. Gitu. Kita harus yakini bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah hilang di dunia ini dan akan terus bermutasi. Gitu. Sehingga kembali kepada kesadaran diri kita sebagai masyarakat. Jangan terlalu tergantung pada kebijakan pemerintah. Tapi ini harus dibangun dari kesadaran pribadi yang kita tularkan kepada keluarga kita, masyarakat sekitar kita, sehingga dari bawah inilah kemudian kesadaran akan muncul dan menjadi kesadaran kolektif, sehingga pemerintah tidak harus lagi sulit membuat kebijakan-kebijakan karena berawal dari kesadaran masyarakat di bawah. Gitu sih kalau menurut saya. Menarik sekali apa yang disampaikan narasumber kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Kang Bagja Setiawan, Ketua Komisi 4 Fraksi PKS dari Dapil Gunung Halu. Dapil berapa, Kang? Dapil 5. Dapil 5, Kang Iwan Setiawan, Ketua DPC Demokrat Bandung Barat, sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bandung Barat dari Dapil Cihampelas. Dapil berapa, Kang? Dapil 4. Dapil 4. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan ini bermanfaat buat masyarakat dan juga mudah-mudahan jadi sedikit masukan buat Pemda Bandung Barat dan gugus tugas kita. Diskusi ini mudah-mudahan ini konstruktif, membangun, tidak ada maksud ke yang lain. Kita berupaya memberi masukan, mungkin yang lebih substansial nanti dari Panja dan dari lembaga DPRD tentunya. Itu saja, terima kasih sobat kita sudah bersama kita menonton tayangan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Jejen dalam talk show berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.